Recording. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di panel 642 Perempuan dan Wajah Baru Feminisasi Kemiskinan KCIF 2025. Sesi ini akan dimediasi dan di-lead oleh eh, Kak Elizarni, Doktor Education. Kak Elizarni eh, saat ini afiliasinya dari Indonesia Social Justice Network atau ISJN. ISJN ini eh, lembaga yang dibentuk oleh alumni penerima beasiswa Ford Foundation International Fellowship Program. Saya juga salah satunya. Oke, terima kasih Kak Eli. Kak Eli adalah salah satu feminis dari Aceh. Kak Eli Kak Eli juga sekarang bergabung dengan lembaga feminis lokal yang namanya Bejroh di Biren ya, kalau nggak salah, di Biren Aceh. Ya, Ya, saya langsung menyerahkan sesi ini ke Dr. Elizarni untuk memfasilitasi sesi diskusi di sesi tentang perempuan dan wajah baru feminisasi kemiskinan. Kita akan diskusi sampai 11.15, tapi karena jeda dengan sesi selanjutnya lumayan panjang, jadi kalau nanti agak extra time, mungkin bisa sampai 5-10 menit. Saya persilahkan Kak Elizani dan selamat berdiskusi. Terima kasih. terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Uh, Selamat datang di panel 642 dengan judul Perempuan dan Wajah Baru Feminisasi Kemiskinan. Jadi di sini kita ada 3 paper dan beberapa presenter. Saya akan bacakan paper pertama dengan judul Riset Aksi Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas untuk Pemberdayaan Para Perempuan Kelompok Rentan di Komunitas Balai Istri dengan presenter Vini Zulfa Nurhadiani Esos dari Yayasan Sapa. Kemudian ada Indra Swari, PhD dari Universitas Katolik Parahyangan. Paper kedua eh, berjudul Di Pusaran Ketidakadilan Sosial Ekonomi, Tinjauan Kebijakan untuk Menuntaskan Ketidaksetaraan Nelayan Perempuan. Studi kasusnya di Desa Timbul Sloko, Demak. Kalau salah saya dimaafkan. Dengan presenter Athanasius Alan Dharma Saputra dari Universitas Diponegoro, kemudian Anggi Anindita Maharani dari Universitas Diponegoro, kemudian ada Mbak Nisha Maharani dari Universitas Gajah Mada. Dan paper yang terakhir berjudul Realitas Perempuan Nelayan di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan presenternya Ayu Kristina MA dari Center for Religious and Cross Cultural Studies CRCS UGM. Jadi kita akan mendengarkan 3 paper hari ini dengan beberapa presenter. Dalam setiap paper akan kita berikan waktu 15 menit. Nanti ketiga 3 menit terakhir saya akan memberikan notifikasi. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan atau meng-wrap up sesi. Nanti kemudian kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Setelah semua presenter menyelesaikan presentasi, di ujung nanti akan ada sesi tanya jawab 25 sampai 30 menit. Jadi seperti Mas Farid bilang, kalau memungkinkan atau masih banyak hal yang perlu didiskusikan, nanti ada penambahan 5 sampai 10 menit. Eh, Teman-teman juga bisa menanyakan pertanyaan melalui Q&A yang ada di feature Zoom yang dekat dengan apa chat room ya chat. Di situ ada Q&A feature, boleh menulis pertanyaan di situ, nanti ditujukan ke siapa atau ke semua presenter atau menunggu pertanyaan secara langsung setelah semua presenter mempresentasikan papernya dan mohon dengan singkat, padat, dan jelas.
Terima kasih teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan teman-teman dari paper pertama untuk mempresentasikan papernya dan dengan waktu 15 menit saya hitung dari sekarang. Kak Terima Eli kasih. katanya Hmm. ini masih lagi nyiapin presentasi, minta diundur Oh, boleh. kita yang lain duluan. Iya, boleh. Karena berhubung Mbak Vini masih dalam proses, kita pindah ke paper kedua, Realitas Perempuan Nelayan di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Silakan teman-teman. Kayaknya Ayu belum datang ya. Jadi mungkin teman-teman yang dari Demak dulu, Boleh juga dari Demak, silakan teman-teman dari yang Undip. dari ya dari Undip Demak. Siapa yang Mohon izin Pak Farid, kami tidak bisa untuk membagikan share screen, Pak, Ya, nggak apa-apa. karena host belum mengizinkan kami. Ya, silakan. Baik, apakah share screen kami sudah terlihat, Ibu Eli? Sudah, sudah, sudah Baik. terlihat. Silakan kamu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Di Pusaran Ketidakadilan Sosial Ekonomi, Tinjauan Kebijakan untuk Menuntaskan Ketidaksetaraan Nelayan Perempuan, Studi Desa Timbus Loko Demak. Dan sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diani Gita Maharani dari Universitas Diponegoro, bersama Athanasius Alan Dharma Saputra dari Universitas Diponegoro, dan Nisa Maharani dari Universitas Gadjah Mada. Baik, Bapak Ibu sekalian, dunia saat ini berada di jalur pemanasan global 2,5 hingga 2,9 derajat Celcius, di mana lapisan es di Greenland dan Antartika Barat berpotensi runtuh yang menyebabkan kenaikan permukaan laut hingga 12 meter. Kondisi yang digambarkan saat ini, ilmuwan beranggapan bahwasannya ini merupakan kondisi yang sangat mengerikan dan dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat pesisir terutama di Indonesia. Pada tahun 2023, banjirop menggenangi Maaf, 35 suaranya ribu mengecil, hektare mungkin agak lebih dekat. masuk Desa Timbus Loko. Desa ini dikenal dengan perempuan nelayannya yang gigih menghadapi dampak krisis iklim. Rob dan abrasi tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga mempersulit kehidupan sehari-hari, terutama bagi nelayan perempuan yang harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak di antara mereka terpaksa alih profesi dari mencari cara untuk beradaptasi, mulai dari bergabung dengan inisiatif komunitas, hingga mengembangkan usaha alternatif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana ketidakadilan gender berhubungan dengan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang dialami oleh nelayan perempuan? Yang kedua, bagaimana ketidakadilan iklim memperparah ketidaksetaraan sosial ekonomi mereka? Dan yang ketiga, kebijakan seperti apa yang dirumuskan agar benar-benar menjadi solusi bagi nelayan perempuan dalam ketidaksetaraan ini? Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus, yang dimana data primer kami peroleh dari hasil wawancara mendalam bersama nelayan perempuan yang terdampak langsung dari banjirop itu sendiri. Selain itu, kami juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber jurnal, laporan penelitian, dan juga dokumen resmi. Semua data tersebut kami analisis secara deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sosial, tantangan, dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh nelayan perempuan di pesisir. Oke, mari kita bandingkan potret dari kondisi Demak dulu dan kini. Dulu, desa ini dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Hutan bakau masih lebat tumbuh di pesisir dan hasil tangkapan ikan bisa mencapai 100 hingga 200 ribu rupiah dalam sekali melaut. Namun nyatanya kondisi saat itu benar-benar menopang kehidupan warga. Kondisi ini tentunya berubah drastis saat ini lahan pertanian hilang karena terendam oleh banjirop, hutan bakau menyusut, dan penghasilan nelayan merosot tajam.
Berkurangnya hutan bakau membuat nelayan semakin sulit mendapatkan ikan, dan padahal bakau merupakan jadi tempat ikan untuk berkembang biak. Dampak banjirop sendiri adalah menghilangnya hutan bakau tidak hanya merusak pada lingkungan saja, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesehatan khususnya bagi nelayan perempuan. Ketika kita menilik lebih dalam lagi, apa saja ketidakadilan yang nelayan perempuan hadapi saat itu? Dari sisi sosial, nelayan perempuan masih menghadapi diskriminasi. Mereka bahkan tidak diakui sebagai nelayan secara administratif, padahal kenyataannya mereka ikut turun ke laut dan berkontribusi langsung dalam pencarian keluarga. Akibatnya akses terhadap berbagai bentuk bantuan yang seharusnya mereka dapatkan menjadi sangat terbatas. Belum lagi beban ganda yang mereka harus pikul, terutama dalam mencari nafkah sekaligus mengurus keluarga itu sendiri. Selanjutnya dari sisi ekonomi, kondisi mereka semakin berat dikarenakan pendapatan nelayan yang terus menurun. Selanjutnya juga dalam sisi kesehatan sendiri, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah serius. Akses menuju fasilitas kesehatan sulit dijangkau, bahkan ada persoalan khusus yang jarang diperhatikan. Misalnya kebutuhan pembalut bagi nelayan perempuan saat menyelam. Dengan jarak sarana kesehatan yang jauh, situasi ini tentunya menambah kerentanan nelayan perempuan di pesisir Denmark ini sendiri. Menurunnya penghasilan dari pendapatan nelayan perempuan ini sendiri memaksa perempuan pesisir lebih selektif dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang akhirnya dikorbankan adalah pembalut itu sendiri. Selanjutnya silakan Selain Nisa. selain aspek sosial, ekonomi, dan juga kesehatan, masyarakat pesisir juga menghadapi ketidakadilan ekologi, di mana ketidakadilan ini membawa dampak lingkungan dari abrasi dan rob, dan juga kenaikan air laut yang tidak mengenai semua orang dengan sama rata, yaitu kelompok miskin dan perempuan sering menanggung beban paling berat, sedangkan pihak yang punya sumber daya bisa pindah atau beradaptasi di tempat yang lain. Selanjutnya yaitu ada hilangnya akses terhadap sumber daya produktif juga menjadi masalah. Sawah dan tambak yang dulunya menjadi aset penting bagi masyarakat pesisir kini telah tenggelam. Sehingga bagi perempuan ini menjadi lebih berat karena mereka harus terlibat dalam pekerjaan pasca panen atau usaha kecil berbasis hasil pertanian dan juga perikanan. Lalu selanjutnya juga ada kebijakan pemerintahan yang cenderung top down, memperkuat ketidakadilan yang terjadi, yaitu banyak program pemerintah yang mungkin banyak berbasis seperti proyek fisik tanpa kompensasi yang memadai dan juga minim partisipasi dari warga, sehingga solusi yang diambil itu sering tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan juga karena hal itu pula penting untuk mengedepankan pendekatan berbasis komunitas, di mana program adaptasi yang melibatkan masyarakat setempat, terutama perempuan, harusnya lebih tepat sasaran dan juga adil bagi semua pihak. Kami juga menemukan beberapa bentuk ketidakadilan ekologis lainnya seperti ketidakadilan distributif, di mana pembagian resiko dan juga dampak dari perubahan iklim ini tidak terbagi secara merata, namun timpang di masyarakat miskin. Selanjutnya yaitu ada ketidakadilan prosedural, di mana hambatan hak atas informasi, partisipasi, dan juga akses keadilan itu terbatas. Selanjutnya ada ketidakadilan korelatif, yaitu akibat lemahnya penegakan hukum dan norma yang belum ideal, dan juga ketidakadilan sosial, di mana kelompok miskin dan perempuan memikul beban paling berat dalam kondisi tersebut. Selanjutnya. Nah, akibat dari ketidakadilan tersebut terjadi transformasi mata pencaharian, yaitu terjadi transformasi mata pencaharian besar dalam adaptasi mereka, yang desa yang dulunya mengandalkan pertanian dan juga tambak, kini beralih ke sektor lain. Dan juga banyak laki-laki yang mungkin sudah mulai melakukan commuting ke kota lain, sedangkan untuk perempuan itu masih terbatas aksesnya untuk mendapatkan mata pencaharian baru, sehingga perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap pekerjaan produktif yang membuat beban adaptasinya tidak setara, sedangkan perempuan sendiri merupakan salah satu garda terdepan dari penguatan household resilience, atau bagaimana rumah tangga itu bertahan dalam situasi-situasi, terutama di dalam kasus ini yaitu situasi perubahan iklim yang membawa dampak besar terhadap kehidupan mereka, tak hanya dari sisi transformasi mata pencaharian ini, namun juga yang sudah disebutkan sebelumnya dari sisi kesehatan, ekonomi, dan juga yang lain-lain. Boleh dilanjut?
Baik, berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu nelayan perempuan dengan inisial L, beliau adalah salah satu nelayan perempuan yang menjadi pionir begitu ya untuk pemberdayaan dan pergerakan nelayan perempuan di Timbul Seloko Demak. Mereka di nelayan perempuan di Timbul Seloko Demak itu telah membentuk suatu komunitas yang disebut Timbul Seloko Berkah, yakni semacam komunitas yang menyediakan pelatihan dan layanan peminjaman bagi sesama nelayan perempuan. Jadi sistemnya seperti koperasi. Nelayan-nelayan perempuan ini berkumpul setiap 1 bulan sekali, kemudian mereka iuran sebesar kurang lebih 15 hingga 20 ribu, dan itu nanti akan digunakan untuk sistem simpan pinjam bagi nelayan-nelayan perempuan untuk membeli semacam keperluan untuk perikanan, keperluan untuk nelayan, yaitu kalau di daerah Timbul Seloko itu dinamakan jebak. Itu seperti semacam sebuah alat-alat penangkap ikan yang panjang begitu yang digunakan untuk menangkap ikan sepanjang kurang lebih sekitar 7 meter hingga 10 meter yang itu nanti akan mereka gunakan untuk menangkap ikan. Nah, sebelum lebih lanjut bahwasanya di sini nelayan perempuan itu memiliki beberapa peran di dalam melakukan uh, penangkapan ikan. Yang pertama yaitu biasanya para nelayan perempuan ini adalah orang-orang yang menyiapkan alat untuk jebak, dan nanti jebak ini yang akan digunakan oleh para nelayan laki-laki atau para suami dari nelayan perempuan ini untuk menangkap ikan begitu. Tetapi kadangkala apabila para nelayan laki-laki ini bekerja ke daerah lain, keluar desa Timbul Seloko seperti industri di daerah kota Demak, daerah Demak yang lain, maka para nelayan perempuan inilah yang akan turun jebak ke dasar laut sendiri untuk bisa menangkap ikan-ikan tersebut. Selain itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, nelayan perempuan ini juga ikut untuk mengambil kerang dari dasar laut pesisir yang ada di situ. Dan itu bisa memakan waktu sekitar 4 jam mereka di bawah laut untuk bisa menangkap kerang, dan itu dilakukan oleh nelayan perempuan yang notabene berusia 40 tahun bahkan 50 tahun ke atas. Nah, begini. Kemudian selain itu nelayan perempuan juga bekerjasama dengan beberapa NGO seperti Walhi, Kiara, dan Puspita Bahari, yang di sini mereka itu menyelenggarakan pelatihan dan advokasi terkait kebutuhan nelayan perempuan. Nah, salah satu harapan atau beberapa harapan yang disampaikan oleh para nelayan perempuan di Desa Timbul Seloko itu yang pertama adalah pengakuan terhadap eksistensi nelayan perempuan dan perlindungan secara hukum. Berdasarkan wawancara kami dengan Ibu L, yang kami wawancara sebagai salah satu bagian dari nelayan perempuan Timbul Seloko, itu bahwasanya pemerintah di Demak, terutama dari pihak kelurahan di Timbul Seloko, itu tidak mengakui para ibu-ibu ini sebagai nelayan perempuan. Mereka menganggap bahwa pekerjaan ibu-ibu sebagai nelayan perempuan itu bukan pekerjaan yang sesungguhnya, oleh karena itu mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pekerjaan nelayan perempuan. Dan selain itu, mereka juga berharap bahwa pembangunan desa Tambak Seloko, Timbul Seloko, mohon maaf, terutama akses jalan, itu dapat dibenahi untuk mendukung resistensi dan resiliensi nelayan perempuan. Sebagaimana yang ada di foto yang ada di depan tadi, bahwasanya jalan di desa Timbul Seloko itu sangat buruk dan hanya berupa papan-papan dari bambu, dari kayu, yang ini menyulitkan nelayan perempuan untuk bisa menjual hasil perikanan secara langsung ke pasar dan dan lain sebagainya. Untuk akses kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini kami mendorong atau kami membentuk suatu framework atau kerangka untuk bisa menganalisis perumusan kebijakan yang dalam hal ini kami mengambil dari Women's Economic Environment in Fisheries in the Blue Economy of the Indian Ocean Rim, atau berdasarkan dokumen UN Women yang berdasarkan framework yang diberikan oleh IOR, yaitu seperti suatu perkumpulan negara-negara di Samudra India dan Osean yang berfokus pada pemberdayaan para nelayan terutama nelayan perempuan. Nah, ada beberapa framework sebenarnya, ada beberapa substansi yang perlu diperhatikan dalam framework ini. Namun saya akan hanya berfokus pada sejumlah sekitar 3 atau 4 framework saja. Seperti yang pertama tentang ketenagakerjaan dan regulasi, bahwa perlu adanya perlindungan dan suatu mekanisme untuk memperkuat sistem perikanan dan akuakultur skala kecil, mengakui, mempromosikan, dan melindungi peran perikanan dan akuakultur skala kecil, khusus peran perempuan, serta memberikan dukungan khusus untuk mencegah melemahnya sektor perikanan dan akuakultur skala kecil akibat pembangunan dan aktivitas sektor lain. Nah, di sini harapannya pemerintah Demak khususnya itu bisa merumuskan suatu regulasi dan tata kelola perikanan yang baik, yang inklusif, yang memberikan kesempatan bagi nelayan perempuan untuk dapat diakui, untuk dapat memperoleh akses-akses termasuk
untuk dapat memperoleh statusnya sebagai nelayan perempuan di KTP, yang hal itu bisa memberikan mereka untuk bisa menerima bantuan dan lain sebagainya dari pemerintah. Dan hal ini terdapat ketidakadilan, bukan ketidakadilan, tapi terdapat ketimpangan antara nelayan perempuan di Timbul Sloko dengan di desa lain. Di mana di desa lain nelayan-nelayan itu memperoleh kartu, atau memperoleh pengakuan sebagai nelayan perempuan, tetapi di Timbul Sloko para nelayan ini tidak memperoleh pengakuan tersebut. Sehingga hal ini mendorong perlunya pengaturan ketenaga kerjaan dan regulasi yang lebih inklusif. Selanjutnya ada juga terkait jaminan sosial yang seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa hal ini memerlukan pengakuan sehingga nelayan perempuan itu memiliki akses terhadap jaminan sosial untuk mencegah pengecualian perempuan di sektor perikanan dan aquakultur. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa akses dari nelayan perempuan Timbul Sloko kepada kesehatan, termasuk akses mereka untuk memperoleh eh, pembalut dan lain sebagainya, itu sangat terbatas, sehingga mereka menggunakan pembalut kain yang itu diprakarsai oleh Puspita Bahari untuk bisa menggantikan pembalut konvensional yang itu bisa lebih awet ketika digunakan untuk turun jebak dan menangkap ikan. Selain itu juga ada salah satu lainnya adalah organisasi kolektif dan kepemimpinan perempuan, di mana dalam hal ini pemerintah perlu mendukung adanya organisasi-organisasi nelayan perempuan untuk bisa berdaya di dalam mendorong terwujudnya keadilan serta akses yang merata bagi nelayan perempuan. Termasuk tadi Timbul Sloko Berkah itu pemerintah dapat mendorong Timbul Sloko Berkah untuk menjadi suatu organisasi masyarakat yang berbadan hukum seperti bentuk yayasan dan lain sebagainya, dan bisa mensupport dalam bentuk pendanaan dan sebagainya, sehingga nelayan perempuan ini bisa mendapatkan akses dan pemberdayaan yang lebih optimal di dalam mereka untuk memberdayakan perikanan di sekitar Timbul Sloko. Nah, kesimpulannya dari apa yang telah kami sampaikan, yaitu bahwa kondisi iklim dan ekologis telah mendorong ketidakadilan bagi kelompok rentan termasuk perempuan. Di Demak, nelayan perempuan memperoleh ketidakadilan sosioekonomi akibat kondisi iklim yang mendorong kenaikan muka air laut dan mendorong rob ke daerah warga, serta sosial yang itu dampak dari peran nelayan perempuan yang tidak diakui oleh pemerintah. Hal tersebut mengancam kondisi nelayan perempuan dari segala segi sosial, ekonomi, dan kesehatan seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Di Timbul Sloko Demak, nelayan perempuan membentuk komunitas Timbul Sloko Berkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Hal ini memerlukan dorongan pemerintah dan masyarakat luas untuk mewujudkan keadilan bagi nelayan perempuan sesuai dengan kerangka yang ditawarkan oleh Ayora dan UN Women sebagai dasar bagi upaya tersebut. Maka dengan demikian, nelayan perempuan dapat memperoleh keadilan dalam aspek sosioekonomi dalam mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikian adalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Ini adalah foto kami dengan Ibu L tadi, salah satu pemerakarsa Timbul Sloko Berkah, dan semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bisa memberikan suatu gagasan yang baru dan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, serta apabila kami dalam menyampaikan presentasi terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Eli selaku moderator. Terima kasih teman-teman dari kelompok barusan yang sudah mempresentasikan papernya yang sangat menarik. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa perempuan ini bukan hanya korban, tetapi mereka aktor perubahan terhadap kondisi mereka sendiri. Kemudian yang paper kita lanjut ke paper yang kedua. Mungkin apakah yang teman-teman dari paper sudah hadir semua? Riset aksi pengembangan ekonomi berbasis komunitas untuk pemberdayaan para perempuan kelompok rentan di komunitas Balai Istri. Maaf, boleh nggak saya minta di akhir? Karena saya Boleh. masih menunggu dosen saya, Bu Indraswari. Boleh. Ya. Boleh. Jadi Tapi yang yang satu belum hadir kayaknya, iya, Mbak Eli. yang satu ya. Mm-mm. Yang Atau mau tanya jawab dulu, silakan. boleh Terserah Mbak juga. Eli. Mungkin secara sehat. Jadi mungkin ada teman-teman, saya lihat juga barusan, mungkin saya komentar sedikit ya sambil kita menunggu teman-teman di paper yang kawan-kawan presentasikan itu sangat dekat dengan kondisi di mana saya bekerja sebenarnya. Saya sekarang itu bekerja di sebuah sekolah yang memang dekat dengan laut. Di situ saya melihat apa yang teman-teman paparkan barusan, hampir jadi mengingatkan saya ke ibu-ibu yang di sana yang mereka juga mungkin mengorbankan diri sendiri
sampai tidak pakai pembalut demi anak-anaknya, demi keluarganya. Tetapi saya berpikir di sini mereka korban. Kemudian saya karena background saya adalah pendidik, jadi saya mengingat ke murid-murid saya siapa yang dikorbankan. Apakah kalau kita tidak bergerak bersama menyetop yang hal-hal ketidakadilan ini, feminisasi kemiskinan ini akan diwariskan ke generasi berikutnya. Siapa korbannya? Anak perempuan. Ketika iklim misalnya saya juga lihat ketika iklim tidak bagus, perubahan cuaca, air laut bermasalah, banyak angin, mereka tidak bisa ke laut. Akhirnya mereka tidak punya uang untuk mensupport keluarga. Akhirnya yang terjadi apa? KDRT. Itu banyak sekali di sekolah saya, anak korban KDRT. Akhirnya orang tuanya pisah. Pisah, yang satu itu sudah miskin, pisah, broken home. Jadi anak perempuan itu kadang-kadang tinggal sama bapaknya yang laki-laki. Yang laki-laki ini dia harus mengurus, kadang sakit-sakitan karena dia ke laut nggak ada ikan, perubahan iklim, tidak punya uang, akhirnya dia sering mukul-mukul istrinya. Istrinya ini pergi meninggalkan mereka, meninggalkan anak di rumah dan mungkin ke Medan atau ke Malaysia demi anak-anaknya bisa sekolah di sini. Jadi saya lihat ada kemungkinan kalau kita tidak bergerak di sini, ada kemungkinan mewariskan hal-hal yang seperti ini ke generasi berikutnya. Jadi mungkin yang saya pikirkan dan mungkin kita bisa pikirkan bersama, bagaimana pendidikan bisa berpengaruh untuk mendobrak kemiskinan yang dirasakan ibu-ibu nelayan ini. Mereka sendiri sudah menjadi aktor. Jadi mungkin perlu juga kita yang ini juga mungkin diberikan pemahaman sedikit, akses. Mungkin kita harus terus melindungi mereka. Salah satunya dengan, kalau seperti saya ya, meyakinkan bahwa anak-anak ini harus lanjut sekolah. Karena mau nggak mau sekarang pendidikan itu walaupun kita tidak semua pendidikan penting baik formal dan tidak formal, tetapi kita harus meyakinkan mereka bahwa keadaan mereka itu bukan karena mereka trauma ya melihat keadaan di rumah, akhirnya menikah setelah itu. Orang tuanya menikahkan mereka, akhirnya jadi cycle of inequality. Jadi terjadi lagi generasi yang sama seperti ibunya gitu. Jadi salah satu agenda saya meyakinkan anak-anak ini bahwa mereka itu bukan satu takdir mereka dengan kondisi begini, karena ada ketidakadilan misalnya kayak bisa jadi oligarki di desa atau gimana pun, kayak tadi tidak ada kebijakan yang proaktif terhadap orang tua yang buat mereka. Jadi harus kita instil kayak harapan di mereka bahwa mereka bisa. Mungkin ketika mereka bersekolah, mereka juga akan membantu adik-adiknya yang lain nanti untuk tidak mengulangi circle yang seperti ini. Itu mungkin yang saya bisa pahami dari teman-teman karena hampir sama ya kondisinya ya. Ya dan tapi lumayan keren banget mereka bisa membentuk koperasi simpan pinjam sehingga mereka juga menuntut salah satunya saya di KTP harus sebagai aktor utama yang harus menerima bantuan. Itu juga mungkin saya belajar dari teman-teman mungkin kapan-kapan saya ada pertemuan dengan orang tua bisa menyampaikan inspirasi-inspirasi yang saya pelajari dari teman-teman. Terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain sudah ada atau ada pertanyaan dari kawan-kawan lain? Ini ada Kak Nila angkat tangan. Silakan Kak Nila. Ya, terima kasih Mbak Eli. Menarik hasil penelitian teman-teman di daerah pantai. Hampir sama sebenarnya dengan yang kami temukan di pantai selatan Kota Malang, Kabupaten Malang maksud saya. Sehingga ini bisa diduga gitu ya tentang dampaknya yang begitu syarat kepada perempuan. Yang kami teliti di Kabupaten Malang itu tentang dampak kesehatan ya karena naiknya air laut gitu ya. Saya ingin tahu gini teman-teman, bagaimana dengan ada nggak kelompok nelayan perempuan yang usianya lebih muda? Tadi saya tuh memperhatikan ini
Jadi yang teman-teman teliti itu kelompok nelayan perempuan itu usianya berapa ya? Jangan-jangan saya khawatir kayak yang terjadi pada sektor pertanian misalnya, semakin sedikitnya atau semakin tuanya usia para petani kan, karena tidak banyaknya lagi petani-petani muda gitu. Nah, bagaimana dengan nelayan-nelayan perempuan muda yang ada di sana? Apakah kondisi ini lalu menjadi penghambat buat kelompok muda untuk menjadi nelayan gitu ya, terutama muda gitu, terutama yang muda, perempuan gitu. Gimana teman-teman melihat hal ini gitu? Meskipun sebenarnya ada terobosan yang sudah dilakukan di level komunitas tadi untuk survive ya, gitu misalnya dengan kelompok koperasi dan lain sebagainya. Selain juga ada gerakan advokasi untuk memastikan ada pengakuan mengenai profesi nelayan perempuan. Terima kasih kawan-kawan. Silakan teman-teman, ada yang memberikan tanggapan. Baik, saya akan mendahului nanti kalau Nisha dan Andi mau memberikan tambahan kami persilakan. Jadi bahwasannya dalam konteks apakah ada nelayan perempuan yang berusia lebih muda, hal ini memang tidak ada di Desa Timbul Sloko di lokus yang kami teliti, karena bahkan di nelayan perempuan itu sendiri itu hanya beranggota komunitas Timbul Sloko Berkah itu tadi hanya beranggotakan sekitar 15 orang nelayan perempuan yang masih aktif. Karena pada dasarnya sebelumnya tetap sebelum sekitar awal-awal pandemi itu nelayan perempuan di Desa Timbul Sloko itu cukup banyak. Tetapi karena kondisi uh, daerah di sekitar Timbul Sloko itu sudah tidak mendukung untuk ikan-ikan ada di situ, maka banyak nelayan-nelayan perempuan yang semakin tidak ingin melanjutkan. Dalam arti bahwa mereka untuk bisa melakukan penangkapan ikan itu harus membayar semacam bensin, kemudian umpannya dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama seperti yang sudah kami sebutkan selain tadi di sekitar bulan Mei, April, Maret sampai sekitar bulan Juli, Agustus, itu kadang satu hari bahkan mereka hanya bisa menerima sekitar 50.000 hasil tangkapannya. Dan ini tidak balik modal, bahkan bukan hanya tidak untung ya, tidak balik modal dari apa yang sudah mereka keluarkan untuk modal. Sehingga dalam hal ini banyak nelayan-nelayan perempuan yang kemudian memutuskan untuk berhenti nelayan dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Dan hal ini juga berdampak pada generasi-generasi muda. Banyak generasi-generasi pemuda perempuan yang tidak melanjutkan untuk menjadi nelayan, tetapi memilih bekerja di luar atau tadi hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga atau kemudian berpindah dan meninggalkan rumah-rumah mereka di sekitar Timbul Sloko. Begitu. Jadi nelayan-nelayan perempuan yang aktif terutama di komunitas Timbul Sloko Berkah itu benar-benar hanya perempuan-perempuan yang memang mereka tidak mau meninggalkan desa Timbul Sloko karena ada keterikatan dan lain sebagainya, serta mereka berprinsip bahwa daripada hanya diam di rumah, maka lebih baik membantu keluarga untuk bisa mencari tambahan penghasilan rumah tangga dengan tadi ada jebak, kemudian mencari kerang dan sebagainya, dan itu dilakukan oleh nelayan-nelayan yang notabene sudah berusia 40 tahun ke atas bahkan 50 tahun ke atas begitu. Tapi ini juga menjadi suatu problematika tersendiri karena ketika nelayan perempuan itu mereka turun untuk bisa membantu penghasilan keluarga dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain mereka mengalami beban ganda karena setelah mereka jebak, mereka masih harus mempersiapkan kebutuhan rumah tangga, makan untuk suaminya, untuk anak-anaknya dan sebagainya. Sedangkan suaminya setelah selesai kerja, dia bisa beristirahat di rumah. Nah, ini juga menjadi problematika tersendiri. Tetapi hal ini ketika kami mewawancarai Ibu L tadi, beliau berkata bahwa hal itu dalam tanda kutip semacam ikhtiar oleh ibu-ibu nelayan untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga istilahnya, kalau bisa secara kasar kami katakan bahwa mereka menyetujui atau memberikan concern terhadap beban ganda yang mereka alami karena memang kondisi sosial ekonomi yang sedemikian menuntut begitu. Mungkin Anggi atau Nisha ada tambahan? Cukup. Gimana teman-teman yang lain sudah hadir atau sudah selesai? Kita bisa lanjutkan ke paper kedua. Saya sudah ini, tapi ibu dosen saya belum masuk, nggak apa-apa kali ya, Mbak? Ya. Ya, silakan, Pak. Masih mute, Pak Pinginya.
Saya izin share screen ya, Mbak. Ya. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Sudah jelas. Jelas, baik. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil riset aksi pengembangan ekonomi berbasis komunitas untuk pemberdayaan para perempuan kelompok rentan di wilayah komunitas Bali Istri. Jadi, penelitian ini menggunakan metode Feminist Participatory Action Research, di mana kami melibatkan Bali Istri, satu komunitas dampingan di bawah Yayasan Sapa. Nah, untuk konteks dan latar belakang, kenapa riset aksi feminis ini dilaksanakan atau dilakukan? Karena Balai Istri merupakan komunitas pertama ya, kondisi Balai Istri merupakan komunitas yang eh, menjadi ruang aman bagi para perempuan korban kekerasan. Jadi mereka melakukan pendampingan korban, mereka melakukan advokasi isu kekerasan terhadap perempuan gitu di tingkat desa dan tingkat beberapa di tingkat kabupaten. Jadi mereka begitu dekat dengan perempuan gitu. Nah, kemudian komunitas Balai Istri ini juga merupakan wadah bagi para penyintas gitu. Jadi beberapa penyintas yang didampingi biasanya aktif menjadi anggota di komunitas Balai Istri. Dan di komunitas Balai Istri ini adalah komunitas yang lahir dari pedesaan dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Jadi beberapa di antaranya eh, cukup sulit untuk eh, mendapatkan ekonomi yang layak begitu ya. Nah, selanjutnya kondisi kedua adalah pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 di mana eh, ekonomi melemah, kemudian juga banyak kasus kekerasan yang meningkat karena COVID-19 menjadikan para perempuan dan laki-laki atau pasangannya harus berada di dalam rumah yang sama begitu dengan jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian kami melihat dari melemahnya ekonomi, kemudian juga meningkatnya kasus kekerasan, tapi sumber daya komunitas ini lemah juga gitu, tidak ada uang pendanaan untuk mendampingi korban, bahkan eh, tidak ada uang untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka begitu ya, kekurangan begitu. Jadi dari sana kami berkumpul, berkumpul mendiskusikan, mendiskusikan keresahan-keresahan gitu ya. Nah, di sini kami menggunakan FAR atau Feminist Participatory Action Research. Kami berdiskusi, kemudian kami membahas apa saja yang terjadi eh, pada para perempuan begitu ya, anggota komunitas Balai Istri dan perempuan sekitar komunitas Balai Istri. Lalu kami coba berpikir masing-masing kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk eh, menuntaskan masalah ini begitu. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan mengenalkan dulu ada metode dan pendekatan penelitian. Jadi di sini kami menggunakan Feminist Participatory Action Research, di mana penelitian ini berfokus pada pengalaman perempuan, kemudian juga pada eh, tujuannya itu kembali kepada peserta riset. Gitu. Peserta risetnya siapa saja? Peserta risetnya adalah para perempuan itu sendiri yang terlibat di dalam eh, komunitas Balai Istri gitu. Apa yang diinginkan oleh mereka, kemudian langkah-langkah apa saja yang dilakukan, kemudian eh, dampak apa yang bisa dilihat dari langkah-langkah tersebut. Nah, yang kami kembangkan, pendekatan yang kami kembangkan dalam Feminist Participatory Action Research ini adalah storytelling. Nah, storytelling ini
kami coba gunakan. Karena apa? Karena ternyata ketika terjadi kekerasan atau ketika perempuan mendapatkan diskriminasi, kekerasan dan lain sebagainya, dan dilakukan storytelling secara bersama-sama, itu akan meningkatkan solidaritas, meningkatkan rasa kebersamaan gitu di antara para perempuan. Dan mereka pada akhirnya menyadari bahwa oh ya, saya, kamu, kita adalah sama-sama korban, dan kita harus bergerak bersama begitu. Kita harus bergerak bersama, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, di dalam riset ini melibatkan 35 anggota Balai Istri yang dimulai dari tahun 2020 sampai 2025 gitu ya. Kami masih berkelanjutan. Dan tentunya kami menempatkan perempuan sebagai aktor utama untuk berbagi pengalaman dan menentukan tujuannya tadi. Selanjutnya, untuk proses riset aksi ini ada beberapa tahap. Tahapan pertama, tadi kami melakukan asesmen bersama. Ini tidak hanya satu kali pertemuan, ini berkali-kali pertemuan. Kami coba memetakan terlebih dahulu apa yang terjadi pada individu anggota, gitu ya. Mereka bercerita bahwa mereka kesulitan ekonomi, mereka juga kesulitan untuk mengasuh anaknya, mengasuh pendidikan anak, begitu ya. Apalagi waktu itu pembelajaran kan online ya saat pandemi COVID, dan mereka kesulitan untuk mengakses pembelajaran online. Selain karena mereka tidak memiliki kuota, membeli kuota begitu ya, mereka juga sulit untuk mengoperasikan gadget. Karena apa? Karena tidak semua anggota Balai Istri itu melek digital begitu ya. Nah, mereka sampaikan semua keresahan-keresahan yang terjadi pada saat pandemi COVID. Kemudian, keresahan tersebut berlanjut pada kira-kira ibu-ibu atau kita semua punya resources apa nih gitu. Resources apa? Nah, kita semua memetakan resources yang kita miliki. Resources tersebut berangkat dari pertama, apa yang kemampuan apa yang dimiliki oleh ibu-ibu, misalnya memasak. Kemudian juga ada yang bisa berjualan gitu, ada yang bisa menjahit, dan ada yang bisa aktif gitu ya, secara sosial aktif, menjadi kader gitu. Itu kan juga resources gitu ya, modal sosial. Nah, dari sana kita memetakan, oh ternyata anggota Balai Istri ini punya cukup banyak resources gitu. Nah, dari resources tersebut, akhirnya kami mengembangkan berlanjut gitu ya, berlanjut. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh peserta riset gitu. Nah, mereka akhirnya mengembangkan, oh iya saya bisa mengembangkan usaha gitu ya, usaha makanan. Saya bisa mengembangkan usaha menjahit. Saya bisa ini, saya bisa itu. Banyak eh, anggota Balai Istri yang menyampaikan mimpi-mimpinya di sana begitu untuk mendapatkan atau meningkatkan ekonomi. Nah, dari sana kami coba membahas kira-kira ini berlanjut begitu ya, tetap berlanjut. Kira-kira dari hasil pembacaan resources tersebut, hal apa yang bisa dikelola bersama? Karena kalau melihat sebelumnya begitu ya, usaha individu itu tidak terlalu bisa meningkat. Usaha individu itu tidak bisa terlalu meningkat gitu. Berbeda dengan usaha kolektif. Usaha kolektif itu bisa lebih mudah untuk meningkat begitu ya. Nah, dari sana kita bahas, eh, akhirnya kami memutuskan untuk membuat koperasi. Karena apa? Karena tadi banyak para perempuan yang ingin mengembangkan usaha individu, kemudian juga banyak para perempuan yang terjerat bank keliling atau disebutnya kalau di Kabupaten Bandung itu bank emok ya. Ketika para individu ini
individu UMKM ya atau pelaku UMKM ini mengembangkan usaha, mereka justru mengembangkan modalnya dari Bank Emok ini gitu yang eh, apa ya, yang bunganya itu cukup besar. Ketika tidak dibayar itu bisa melonjaknya cukup tinggi gitu. Dan itu menjadi keresahan bersama bagi para perempuan pelaku UMKM, anggota Balai Istri. Nah, dari sana akhirnya kami memutuskan untuk membuat koperasi yang dibentuk oleh mereka sendiri gitu. Dibuat koperasi ini pun partisipatif. Mereka membuat eh, membuat apa ya, semacam siapa yang mau menjadi ketua gitu, siapa yang mau menjadi sekretaris, bendahara, tim penagih gitu, dan itu sederhana semuanya gitu. Itu berangkat dari hal yang struktur yang sederhana begitu. Nah, akhirnya di tahapan hasil ketika sudah terbentuk koperasi ini, eh, mereka berangkat dari tabungan sederhana dulu di antara anggota gitu. Anggota, eh, saya sampaikan ini dimulai dari puluhan ribu, mereka menabung dari 2.000, 1.000, puluhan ribu. Sekarang hasilnya mereka bisa mencapai ratusan juta rupiah. Hasil yang dikelolanya ya, keuangan yang dikelolanya itu bisa sampai ratusan juta rupiah. Nah, koperasi ini berjalan bisa memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM yang tadinya ke Bank Emok, bank keliling gitu. Tapi sekarang sudah bisa memberikan dampak untuk pelaku UMKM bisa mendapatkan bunga yang rendah gitu, pinjaman dengan bunga yang rendah gitu, dan itu sangat membantu. Kemudian juga tidak memiliki atau tidak diperlukan syarat-syarat administratif eh, KTP misalnya atau apa, karena ini kan eh, berangkat dari desa dan berangkat dari kepercayaan gitu, kepercayaan sesama komunitas dan masyarakat. Penagihannya pun sangat manusiawi gitu. Jadi ada tim penagih yang eh, mereka sengaja keliling gitu. Bahkan bukan penagihan hutang pun, untuk eh, penagihan tabungannya mereka sengaja gitu ya keliling. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa banyak para perempuan ini tidak hanya diam di rumah. Jadi harus eh, harus dibantu dengan cara ya kita datangi langsung rumahnya begitu. Jadi eh, koperasi ini sangat, yang saya lihat sangat inklusif begitu ya, yang diterapkan prinsip-prinsip dan eh, langkah-langkah yang diterapkan oleh Ibu Balai Istri ini juga partisipatif dan sangat inklusif karena mempertimbangkan banyak kebutuhan para perempuan di pedesaan gitu, anggota anggota koperasi di pedesaan gitu. Oke, nah 2 menit lagi, Mbak. hasil dan temuan Ini gimana Mbak? 2 menit lagi ya. Oh ya, hasil dan temuan ternyata ini dampaknya bisa terjadi pada individu dan komunitas. Yang pertama, individu. Anggota Balai Istri yang mengelola koperasi ini meningkat kepercayaan diri, kepemimpinan, kemudian kemampuan manajerial, karena mereka harus mengatur keuangan, kemudian mengatur tim, begitu. Nah, selanjutnya di tingkat komunitas, mereka bisa memberikan dampak pada pelaku UMKM ataupun bukan pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman dengan bunga rendah begitu untuk mengembangkan usaha maupun untuk kebutuhan sehari-hari begitu. Nah, jadi kesimpulannya, pemberdayaan ekonomi kolektif ini sangat berdampak pada komunitas, khususnya perempuan kelompok rentan di pedesaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak ini. Menarik sekali. Dari hampir sama juga ini kita melihat juga bagaimana aksi-aksi perempuan di desa di Balai Istri ini mencari
usaha bersama uh, untuk apa namanya untuk memerdekakan mereka sendiri. Karena saya ketika tadi dibahas masalah judi online itu ya di mana-mana. Kadang-kadang saya juga sempat dimintai sama wali-wali murid untuk pinjam karena untuk melunasi judi bukan judi online maaf apa namanya bank keliling ini walaupun sedikit 100-200 cuman ini juga bermasalah sekali di masyarakat ya. Di paper ini juga sangat menarik bagaimana riset itu dijadikan sebuah tahapan yang bisa menghasilkan collective action bersama dari apa namanya kesadaran riset dari kenapa biasanya kan satu program itu yang didengar suara laki-laki, tapi dengan proses metodologi yang digunakan melalui storytelling ini sangat membantu teman-teman perempuan apa namanya berani berbicara karena mereka diberikan kesempatan dan pengalaman mereka dianggap sebagai pengalaman yang berharga sumber pengetahuan bersama. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke paper terakhir dari Mbak Ayu Kristina. Silakan Mbak Ayu. Ayu kayaknya nggak hadir. Saya kontak juga nggak ada kabarnya. Jadi Mbak Ayu belum hadir. Mungkin apa namanya riset Mbak Ayu masalah realitas perempuan nelayan di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Ini juga masalah yang saya baca dari abstrak tentang bagaimana apa namanya keluarga perempuan nelayan juga di sini dari hampir sama aksi-aksi mereka di apa namanya di komunitas di mana di nelayan Kelurahan Brondong. Ya, ini juga apa namanya efek dari kemiskinan ini hampir sama di beberapa komunitas beban kerja lebih apa namanya sehingga perempuan banyak yang kena mental karena apa namanya yang hal-hal yang tidak responsif gender. Mungkin apa kita lanjut diskusi dengan dua paper ini atau bagaimana? Ini ada Ada pertanyaan. teman-teman? Gimana ada teman-teman yang ingin bertanya untuk kedua paper ini atau memberi tanggapan, komentar terhadap kedua paparan teman-teman kita? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, yang mungkin masih merasa ada hal yang harus disampaikan untuk menambah presentasi tadi. Bagaimana teman-teman dari paper pertama? Halo Mbak, Ada? saya boleh? Halo, boleh Mbak Vini, Ya, silakan. ya. Halo teman-teman, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Jadi saat ini kan pemerintahan kita sedang membentuk, bukan membentuk ya, sudah berjalan Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini ada di desa-desa. Jadi komunitas Balai Istri yang sudah membentuk koperasi itu diminta untuk beralih nama dan mengalihkan struktur gitu ya menjadi Koperasi Merah Putih gitu. eh Sebenarnya ibu-ibu juga keberatan. Karena apa? Karena ya kami khawatir ketika misalnya koperasi tersebut beralih nama gitu ya dan bahkan struktur itu tidak lagi inklusif gitu. Karena ya seperti kita ketahui bahwa eh, kami juga belum terlalu percaya begitu Koperasi Merah Putih ini seperti apa gitu ya. Eh, Bentuknya, kemudian juga pengelolaan dan apakah bisa memberikan dampak pada kelompok rentan begitu. Itu belum kami ketahui begitu. Hmm, Mungkin itu tambahannya sedikit. Barangkali teman-teman juga ada yang punya kasus yang sama ketika membentuk koperasi, tapi eh, pemerintah desa ingin mengalih nama gitu ya, mengalih nama koperasi teman-teman menjadi Koperasi Merah Putih. Mungkin itu saja Mbak, tambahan sedikit. Terima Kondisi kasih. terkini ya, untuk kondisi terkini. Iya, terima kasih Mbak.
mungkin ada komunitas teman-teman juga yang hampir sama yang di Mbak Vini paparkan barusan. Saya juga ingat, misal sekarang sebenarnya kalau di desa-desa itu dana desa besar sekali ya. Dan ada dana yang khusus untuk PKK itu juga harus jadi apa namanya pertimbangan kita. Sebenarnya program sudah inklusif, dari kebijakan mungkin sudah inklusif, namanya tertera inklusivisme. Tetapi ketika dikelola, kita harus perhatikan banyak sekali program-program apa yang diciptakan dari apa namanya PKK ini. Misalnya dana desa segini, untuk program fisik segini. Perempuan juga diberikan sedikit dana untuk mengelola sendiri, tetapi apakah perempuan ini menggunakan dana itu untuk program yang kritis atau kemudian dana kemungkinan mungkin saya juga dapatkan di banyak desa tidak digunakan untuk program yang kritis yang hanya untuk penambahan sumber ekonomi dan seperti halnya mendomestikasi lagi perempuan. Jadi sebenarnya jadi karena keharusan mungkin istri dari kepala desa harus menjadi ketua PKK ataupun orang-orang yang punya pengaruh harus menjadi ketua PKK yang tidak punya apa namanya kesadaran kritis, kesadaran gender, jadi program uang itu terpakai sia-sia. Apakah misalnya saya lihat banyak program-program eh, hanya untuk misalnya buat bunga, buat nggak masalah untuk bisa menjadi sumber ekonomi mereka, tetapi banyak juga uang mereka itu tidak tahu. Mereka pikir uang itu hanya bisa dikelola untuk yang program-program semacam itu. Jadi sebenarnya dana desa ini menurut saya juga belum terlalu dipakai dengan bagus gitu dan siapa yang pegangnya juga itu masih bermasalah hanya kaum-kaum elit sekelompok. Meskipun ada perempuan di sana ya, bukan berarti mereka ada apa namanya kesadaran gender. Jadi ujung-ujung uang rugi, tapi tidak ada hasil yang sangat maksimal. Saya lihat program-program pemerintah juga harus dievaluasi terus-menerus. Ya, kita mungkin yang paling dekat di daerah kita, kita kritisi, kita lihat bagaimana penggunaan mungkin ya. Ya. Coba teman-teman ada yang mau apa memberikan tanggapan, komentar atau pertanyaan kepada dua paper yang barusan. Mbak Wida Delweis, raise hand, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Eli untuk kesempatannya. Teman-teman, perkenalkan saya Wida. Saya mau bertanya ke Kak Vini Zulfa ya, yang satu di TLSD tadi. Saya punya dua pertanyaan, Kak. Saya ingin dijelaskan kembali tentang metode tentang storytellingnya. Pertama, bagaimana metode ini dipilih? Kan tadi kan memakai kerangka besarnya kan FPAR ya. Kenapa dari sekian banyak metode atau tools yang ada di FPAR untuk kelompok riset ini kemudian memilih storytelling dan bagaimana prosesnya? Terus juga bagaimana membedakan storytelling itu dengan misalnya FGD atau focus group discussion pada umumnya. Dan kemudian bagaimana pemilihan para peserta atau para perempuan yang terlibat riset, terutama ini kaitannya dengan pembentukan koperasi. Apakah memang inisiatif koperasi itu memang benar-benar muncul dari para perempuan di sana, atau awalnya itu kelompok riset inilah yang mengusulkan, oh mungkin dengan adanya sekian banyaknya bank keliling dan juga bank emo, kita bisa membentuk koperasi saja seperti itu. Nah, terus saya juga penasaran sejauh mana koperasi ini bisa mengubah kehidupan sehari-hari perempuan di sana. Dan apakah memang yang terlibat di koperasi ini bisa menjangkau seluruh lapisan perempuan di sana, atau sejauh ini masih terbatas pada perempuan-perempuan yang memang dari awal itu sudah memiliki modal untuk berusaha seperti UMKM. Gitu. Terima kasih, Kak. Silakan saya serahkan langsung ke Mbak Vini. Baik, terima kasih Kak Wida. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kenapa menggunakan
storytelling ini gitu ya, dari sekian banyaknya metode. Nah, untuk storytelling ini kenapa kami gunakan? Karena sebelumnya Yayasan Sapa sering memang melakukan community development pada komunitas Balai Istri. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, maksudnya sering gitu ya, sering dilakukan pertemuan dengan komunitas Balai Istri. Nah, kemudian eh, setelah setelah apa ya, setelah kami melakukan beberapa pertemuan, pertemuan ini kan sifatnya sebenarnya yang sebelumnya ya, saya jelaskan dulu alurnya. Sebelumnya itu biasanya top to down gitu. Top to down materi-materi tentang kekerasan berbasis gender, kemudian juga terkait apa ya? Terkait isu perempuan gitu, hak-hak perempuan. Nah, itu yang kami lakukan gitu dari Yayasan Sapa. Selanjutnya eh, mereka sadar gitu, timbul kesadaran bahwa oh ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan, hal yang boleh dilakukan, kemudian bahwa mereka adalah korban. Akhirnya setiap pertemuan itu muncul cerita dari setiap anggota gitu ya, muncul dari setiap anggota. Nah, muncul cerita dari setiap anggota, mereka berani bercerita gitu. Yang tadinya kekerasan itu ditabukan, eh, kekerasan, apalagi kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, yang sifatnya tuh private gitu. Mereka sangat menabukan sebelumnya gitu, yang namanya kekerasan ini. Akhirnya mereka berani untuk bercerita apa yang dialami oleh mereka gitu. Eh, Situasi kekerasan, situasi rumah tangga gitu ya. Eh, Kemudian juga keresahan-keresahan mereka yang berkaitan dengan ekonomi. Ini mereka sampaikan di eh, komunitas Bare Istri gitu. Nah, dari sana eh, kami juga akhirnya menyampaikan bahwa kami menyepakati gitu ya, menyampaikan dan menyepakati apakah Balai Istri ini sebagai ruang aman gitu ya. Ya, mereka sadar bahwa Balai Istri bisa menjadi ruang aman di tengah-tengah masyarakat yang biasanya itu selalu bergosip gitu ya. Selalu bergosip atau ketika kita bercerita apa, cerita kita dibocorkan, dijadikan gosip atau bahan publik gitu. Nah, mereka sepakat bahwa Balai Istri adalah ruang aman. Akhirnya Balai Istri akhirnya berkembang tuh. Balai Istri menjadi ruang untuk selalu bercerita gitu bagi teman-teman perempuan di Balai Istri gitu. Nah, perkembangan itulah eh, yang akhirnya menjadikan kami gitu ya dalam riset tersebut memutuskan gimana kalau kita eh, membuat sesuatu tuh bercerita dulu gitu. Kita harus tahu dulu nih kondisi masing-masing supaya kita bisa saling menguatkan gitu. Itu tujuannya sebenarnya kenapa kita saling bercerita biar kita bisa tahu latar belakang seseorang itu gimana gitu dan kita bisa menguatkan. Jangan sampai kita menjudge seseorang gitu ya, yang kami sepakati saat itu juga jangan sampai kita menjudge kondisi seseorang tanpa kita tahu kondisinya seperti apa gitu. Oh, akhirnya setelah kita mengetahui berbagai latar belakang setiap orang gitu ya, ya yang tumbuh justru bukan judge, bukan oh si itu kayak gini ya, oh si itu kayak gitu ya, nggak begitu gitu. Justru malah saling melindungi, saling mendukung. Oh, ternyata kamu mengalami hal yang sama denganku gitu. Oh, ternyata eh, hal itulah yang disadari dan disepakati oleh kami saat itu. Alurnya seperti itu, Kak Wida. Nah, kemudian untuk eh, sejauh mana storytelling eh, FR ini berdampak pada perempuan. Nah, untuk koperasi ini mungkin ya, karena di sini case-nya adalah pembentukan koperasi untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi tahun pertama kedua itu hanya anggota Balai Istri saja gitu yang terlibat. Karena kan di anggota Balai Istri juga banyak penyintas, kemudian juga banyak beberapa di antaranya anggotanya itu ekonominya menengah ke bawah gitu, butuh uang lah intinya begitu ya. Nah, dari sana gitu ya, dari sana mereka kembangkan gitu, akhirnya besar sampai puluhan juta gitu ya. Eh, itu
eh, apa namanya, setelah tahun ketiga keempat gitu ya, ketiga keempat baru mereka bisa membuka koperasi ini untuk anggota luar. Tahun kedua akhir juga udah mulai buka sih. Tahun kedua akhir, ketiga sama keempat itu udah mulai bisa membuka gitu. Sebenarnya tahun pertama juga, tahun kedua awal tuh udah mulai banyak yang ingin terlibat, tapi karena Balai Istri saat itu belum memiliki kepercayaan diri yang besar gitu ya, sehingga banyak anggota yang ingin menabung itu ditolak gitu. Wah, kami belum siap nih, kami baru sampai anggota aja gitu. Nah, baru ke tahun kedua akhir sampai ketiga itu membuka secara luas gitu ya, secara luas pada masyarakat di Desa Sukamaju. Itu karena ini khusus di Desa Sukamaju. Nah, dari sana yang terlibat juga eh, para perempuan yang mengembangkan usaha, kemudian juga eh, apa? Para ibu rumah tangga gitu ya, ibu rumah tangga juga ada yang terlibat gitu, dan beberapa di antaranya justru yang tadinya terlibat bank keliling gitu, dan dampaknya memang tidak tidak sebanyak misalnya sampai berapa orang gitu ya, secara kuantitas memang tidak terlalu banyak sampai ribuan atau bahkan menjangkau satu desa, tidak, tapi secara kualitas dampaknya para anggota koperasi simpan pinjam ini bisa meminjam kapanpun gitu ya, bisa meminjam kapanpun dan merasa tertolong gitu. Hasil testimoni dari mereka justru menyampaikan, oh ya saya justru merasa tertolong dengan Balai Istri ini. Saya pinjam hari ini bisa cair juga hari ini. Kemudian juga penagihan yang manusiawi berbeda eh, dengan bank keliling gitu ya, bank keliling. Dan yang yang paling yang paling ini tuh sebenarnya si para para nasabah, bukan nasabah ya, para anggota koperasi ini gitu ya, mereka bisa mengembangkan usahanya yang tadinya terbatas modal. Kan di sini juga ada beberapa lansia ya, lansia yang eh, sudah sudah tidak memiliki pasangan gitu. Kemudian juga lansia yang harus menghidupi anak cucunya gitu. Mereka bisa terbantu begitu ya, terbantu untuk dipinjamkan modalnya. Nah, saya sampaikan di sini salah satu anggota namanya Ibu Ibu S gitu ya. Ibu S ini beliau lansia, punya kemampuan menjahit gitu ya, punya kemampuan menjahit, biasanya menjahit spray. Nah, eh, harus mengasuh anak dan cucu, bahkan menghidupi gitu ya, di dalam rumahnya tuh ada anak dan cucu. Beliau menyampaikan bahwa sangat sangat tertolong dengan adanya koperasi ini karena ketika ada klien gitu ya yang ingin atau memesan spray, Ibu S ini tinggal tinggal pinjam ke Balai Istri dan dia belanja bahan gitu untuk dibuatkan spray begitu. Karena ini spraynya homemade gitu ya, spray kasur dan sarung bantal. Mungkin itu eh, Mbak Wida, apakah terjawab? Terima kasih, Kak. Ada, terima kasih Mbak Vini. Ada teman-teman yang tadi raise hand lagi. Silakan bertanya langsung. Ya, ada dua Ada yang dua, raise hand sama satu di Q&A. sama satu di Q&A ya. Oke, Kak. Boleh nanya, Kak? Boleh, silakan. Oke. Aku mau nanya terkait yang pemateri pertama yang tentang perlindungan dan pembatasan di Aceh. Saya tertarik dengan salah satu statementnya terkait metode itu tidak harus selalu mengikuti feminis barat. Saya sepakat bisa menggunakan kacamata lokal, budaya, dan agama. Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks lokalitas sendiri, ya oke, kita tidak bisa menanamkan patokan standar kita karena kan kita kadang harus menilai dari standar masyarakat. Cuman kan kadang dalam standar agama yang misalnya kakak sebutkan lah,
Ini kan kita tahu agama ini memiliki spektrum kalau dalam spektrum yang kakak berikan terkait antara kebebasan dan pembatasan gitu kan. Setiap norma agama di tiap tempat berbeda-beda dan punya standar masing-masing. Jadi ketika kakak menerapkan standar agama di sini kan dalam menilai apakah pembatasan itu sebagai sebuah bentuk perlindungan, standar versi mana yang kayak kakak gunakan di sini? Apakah yang lebih ke arah tengah, mencoba mencari di tengah, atau mungkin yang lebih mungkin ngikutin di Aceh yang menganggap bahwa ya pembatasan jam malam itu adalah perlindungan? Karena kan misalnya ya bisa jadi ketika kita menggunakan standar agama yang ada di Eropa, misalnya oh ya udah nggak apa-apa jam malam bisa, tapi juga karena misalnya fasilitas di sana lebih apa dan lain-lain kan. Dan kemudian hal ini menjadi menurut saya menarik karena kan kayak satu budaya misalnya kita mendefinisikan kita menggunakan standar Jawa. Jawa sendiri, Jawa Timur, Jawa Tengah itu beda. Bahkan Jawa Tengah dan Jogja itu punya standar yang berbeda. Nah, bagaimana Mbak mendefinisikan standar budaya dalam menilai apakah sesuatu itu pas, terbuka, tertutup, dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih Mas Domi. Tadi pertanyaannya ditujukan ke siapa? Ke pematerian tentang perlindungan dan pembatasan di Ya, Aceh, hukum ya. syariah. Aku lupa nama mbaknya, maaf tadi sambil kerja. Yang hukum syariah. Iya Kak, iya Kak. Mungkin saya terlewatkan, kita tidak ada yang mungkin ya, saya memang dari Aceh, tapi kita mungkin saya aja yang jawab ya, karena ada teman-teman yang memberikan jawaban dulu sebelum saya komentar, karena paper pertama itu bukan masalah Aceh. Sorry itu. Oh. Gak apa-apa Mas, tapi coba Mas, tapi nggak apa-apa. Ini saya nggak salah jam webinar kan? Oke. Sorry. Iya, kayaknya Salah salah. ruang. Iya, benar. Salah ruang mungkin. Iya, mungkin saya mungkin nyambung dengan Mas Tommy sedikit ya. Saya dari Aceh juga. Mungkin yang pembatasan jam malam itu pernah viral ketika misalnya warung kopi atau tempat-tempat umum itu harus tutup jam 10 ya. Jadi pekerja perempuan ini mungkin harus pulang sebelum jam 10. Nggak hanya jadi yang ataupun masih bisa buka tapi yang bekerja mungkin laki-laki saja. Jadi misalnya ada perempuan yang bekerja misalnya di warung kopi atau di mana saja di atas jam 10, itu mungkin akan ada stigma-stigma tersendiri bagi perempuan-perempuan ini. Itu mungkin salah satu ya yang bisa saya komentari di sini. Itu juga sama terjadinya pembatasan misalnya ketika bulan-bulan politik. Itu laki-laki itu bisa mengkampanye, itu jam malam juga kampanye misalnya di warung-warung kopi atau di tempat-tempat umum. Tapi bagi perempuan kalau lewat dari jam 10, 11 itu masih berkeliaran di warung kopi, em, itu mungkin masih dianggap sedikit ada stigma masyarakat, bisa jadi perempuan yang tidak mungkin ya yang kurang bagus di mata masyarakat ya. Jadi untuk dipilih pun mungkin akan dilihat sama masyarakat umum. Oh, karena mereka juga sangat yang pemahaman Islamnya sangat limited, mungkin mereka juga akan menilai dengan pemahaman mereka sendiri. Jadi mungkin itu juga salah satu pembatasan terhadap perempuan di ruang publik. Makasih. Terima kasih. Ini feminisasi kemiskinan ya. Silakan teman-teman yang kemudian yang bertanya siapa? Saya kalau bisa teman-teman yang di sini bisa Ya, membuka apa namanya saya. videonya. Iya ya. Silakan, Mbak. Iya itu ya, Esther ya. Iya, oke. Terima kasih buat
teman-teman semua yang presentasi ya. Yang presentasi kan penting sekali ya karena mengangkat soal kemiskinan perempuan itu. Nah, buat yang menarik itu soal koperasi tadi yang Mbak Vini ya, yang kasih itu, apakah bagaimana ketika mau diambil alih ya oleh pemerintah dengan memberi judul nama. Nah, itu saja kenapa harusnya kelompok ini ya juga kritis bertanya kenapa harus rubah nama koperasinya dan apa urgensinya dengan nama merah putih itu. Apakah dengan nama yang sekarang hati dan jiwanya tidak merah putih? Kan itu yang alasannya. Jadi harus secara kritis dianalisis baru diputuskan, Dek. Saya sih apa keuntungannya juga, apa kerugiannya ketika kita tetap pakai nama itu? Apakah nanti akan dikontrol? Ya, mungkin dikasih dana memang, tetapi kontrol terhadap koperasi ini ada di tangan pemerintah, tidak lagi kepada anggota yang sudah membangun itu dengan perjuangan yang luar biasa sampai ada sekarang. Terus yang berikut tentang koperasi ya untuk kita semua terutama menghadapi kemiskinan ini. Yang kita juga memang belum diskusikan itu apa namanya pinjol. Sekarang itu luar biasa pengaruhnya dan itu kan kenapa mereka banyak perempuan yang terlibat di sini dan hutang beratus juta dan aduh ngeri sekali bahkan banyak yang bunuh diri juga karena ini. Dan itu kenapa? Karena mereka bisa pinjam langsung. Dikasih tanpa ada syarat dan lain-lain. Nah, dengan koperasi ini justru di wilayah-wilayah seperti tadi ya di apa namanya di nelayan kelompok ini itu sangat-sangat akan membantu melakukan perubahan. Jadi buat teman-teman yang memang bekerja di kelompok ini sebaiknya mungkin perempuan itu kepinjol. Itu bunuh diri itu akan terjadi dan perempuan akan menjadi korban karena pinjol ini juga kan salah satu media ya yang digunakan ya dan kita mendiskusikan topik ini yang justru sangat dihidupi oleh perempuan, dihadapi oleh kelompok perempuan bukan saja yang menengah ke bawah ya, menengah ke atas pun pinjol. Hanya untuk belanja yang remeh-temeh yang tidak ada kepentingannya betul-betul untuk hidup gitu loh. Nah, itu yang saya mau usulkan ya buat teman-temannya salah yang juga jalan keluar tuh itu. Dan juga buat kelompok yang pertama ya yang di Demak tadi, Demak ya atau Demak itu juga mungkin lebih jadi melihat itu sungguh-sungguh tetap menjadikan kelompok ini sebagai tempat untuk dengan hati didampingi begitu, bukan untuk menunjukkan patron klien ya, bukan, tetapi untuk merasakan dan juga mencarikan bersama-sama mengalami apa yang dialami itu supaya jangan terus terputar ini ke anak perempuannya terus-terus dan juga yang belum dilihat sebenarnya yang tadi itu ketika pergi mamanya pergi itu bapaknya bisa melanjutkan incest terhadap anak perempuannya dan itu bahaya juga dan itu sudah terjadi banyak di wilayah-wilayah ini. Nah, itu yang memang belum muncul dan ya saya berharap ya dengan teman-teman muda ini luar biasa kalian sudah kasih perhatian di kelompok ini, mbok terus di sono gitu loh bersama-sama kasih kesadaran dan lain-lain. Salut buat kalian semua yang sudah terjun ya tadi ya Mbak Anggi, Mbak juga Mbak Nisha dan Mbak Vini ya luar biasa feminis perempuan muda ini kita menaruh harapan banyak kepada kalian juga. Oke, terima kasih mau bilang itu aja. Terima kasih Mbak Esther. Ya. Ini ada Mbak ada yang mau ditanggapi atau langsung ke Halo, bisa langsung nyambung Kak atau bisa, Mbak. gimana?
Oke, ya, saya Nur dari media komunitas Kicau Rakyat 53 ada di Kota Jombang. Nah, saya tertarik ya dari diskusi tadi ditambah dengan penanya-penanya semakin menambah ini ya pertanyaan-pertanyaan dan tantangan-tantangan baru di daerah-daerah yang muncul. Nah, terkait dengan komunitas Bali Istri tadi, yang ingin saya tanyakan, apakah di sana kan ada banyak penyintas ya? Apakah di sana juga konsen pada isu kekerasan? Jadi apakah juga ada semacam satu satu diskusi khusus bagi mereka-mereka yang mengalami kekerasan, entah itu mereka yang sudah pernah mengalami atau semacam edukasi yang dilakukan secara rutin supaya anak-anak mereka atau tetangga-tetangga mereka juga tidak mengalami kasus kekerasan, baik itu di dalam rumah maupun di ranah publik. Itu yang ingin saya tanyakan. Dan kalaupun sudah ada, kira-kira siapa saja sih yang sudah diajak kolaborasi? Apakah ada lembaga layanan atau NGO khusus yang konsen pada isu perempuan, ataukah mungkin bekerja sama dengan pemerintah, misalnya PPKB atau mungkin yang lain? Itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ya, yang komunitas nelayan itu memang menjadi persoalan utama ketika saya kalau saya mendengar tadi ya bagaimana nelayan perempuan ini berjuangnya sungguh-sungguh sangat berat ya. Nah, menurut saya memang perlu adanya jaminan ya, terutama jaminan keselamatan, jaminan sosial bagi ibu-ibu nelayan ini. Nah, menurut saya di sini juga penting ya, mungkin kawan-kawan yang konsen di sana juga apakah sudah ada langkah-langkah advokasi yang dilakukan ya kepada pemerintah lokal atau daerah ya untuk memberikan perlindungan tadi ya. Kalaupun tidak ada, apakah sudah ada upaya-upaya yang coba dilakukan ya supaya ibu-ibu nelayan perempuan ini mendapatkan perlindungan ke depannya. Dan kedua yang saya tanyakan, dengan koperasi yang sudah ada ini, apakah juga ada dana atau alokasi dana khusus atau dana cadangan kalau karena sekarang ada climate change ya, pemanasan global, ada banyak terdampak termasuk perempuan dan anak-anak adalah kelompok rentan. Apakah ada dana khusus yang diberikan kepada para anggota ketika mereka mengalami misalnya sakit atau mungkin hal-hal lain yang terjadi nggak hanya terhadap anggotanya, tapi juga pada keluarganya, anaknya atau yang lainnya. Itu saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman menjawab. Gimana? Mbak Mau Vini Kak mau Kanisa dulu? Nisa? Baik, dari saya dulu berarti ya. Baik, terima kasih tadi atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Izin menjawab, jadi untuk di Desa Timbus Loko sendiri sebenarnya sudah ada beberapa upaya untuk advokasi gitu. Tetapi karena memang dari pihak desanya sendiri seperti yang sudah disampaikan sebelumnya itu menganggap bahwa itu bukanlah pekerjaan yang sesungguhnya. Jadi apa yang mereka lakukan itu tidak benar-benar diakui. Ketika kami berkunjung ke sana pula, kami bertanya kepada salah satunya kepada Ibu L tadi, Ibu L pun bilang padahal kami juga perempuan Mbak, tapi KTP-nya bukan perempuan. Kami dan ketika mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan tersebut pun dari pihak pemerintah lokalnya sendiri mungkin cukup sulit untuk diajak bekerja sama seperti itu kayak emangnya kalian ini nelayan seperti itu. Jadi karena pekerjaan itu mungkin bukanlah pekerjaan yang benar-benar ditekuni, benar-benar yang sesungguhnya pekerjaan itu jadinya pengakuan dari pihak desanya sendiri itu masih kurang. Sedangkan itu juga menjadi salah satu pintu utama untuk mereka mendapatkan akses, terutama akses bantuan dan juga perlindungan karena dari koperasi yang sudah dibentuk sendiri, mereka juga sempat ada keinginan untuk bergabung ke koperasi lain yang berbadan hukum, namun karena itu terbentuk dari seperti kesatuan dari para nelayan-nelayan perempuan di desa tersebut, keterikatan-keterikatan batin di antara mereka, jadinya itu mereka kayak kurang berkenan seperti itu untuk dijadikan satu dengan koperasi yang lain. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua tadi mungkin dari Anggi. Anggi.
Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya Sebelumnya izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sudah sebelumnya disampaikan oleh Nisha. Jawabannya mungkin saya ingin melengkapi dari beberapa pertanyaan. terkait ada yang namanya Timbus Loko Berkah yang merupakan bentuk dari perkumpulan nelayan masyarakat, nelayan perempuan di sana yang memang itu belum berbadan hukum. Nyatanya itu dibentuk memang Mute, mute. Ya, baik, izin menjawab dan melengkapi jawaban yang sudah disampaikan dari Nisha sebelumnya terkait yang namanya badan yang dinamakan Timbus Loko Berkah, yang dimana itu merupakan wadah dari ibu-ibu nelayan perempuan di sana yang memang dibentuk karena rasa senasib gitu. Jadi mereka itu bentuknya bukan berbadan hukum, jadi kayak perkumpulan masyarakat di mana mereka itu nantinya diperkhususkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi saja, bukan untuk kegiatan-kegiatan seperti peminjaman dan lain sebagainya, tapi diperuntukkan untuk membangkitkan kembali ekonomi-ekonomi yang sebelumnya memang tidak tercukupi hanya dari sektor perikanan saja, seperti itu. Selanjutnya juga dari pemerintah itu sendiri memang untuk akses baik dari jalan dan kemudian fasilitas dan lain sebagainya itu kurang memenuhi adanya kelengkapan fasilitas seperti jalan dan lain sebagainya. Mereka hanya menyisihkan dana yang kurang untuk membangun jalan-jalan di atas laut itu tadi. Baik, mungkin sedikit melengkapi juga. Jadi yang perlu kami tegaskan adalah mungkin berbeda dengan yang di Bali yang dari pembicara satunya tadi ya, bahwa bentuk yang ada di Timbul Seloko itu bentuknya semacam seperti perkumpulan tidak resmi, seperti sekedar arisan begitu antara ibu-ibu nelayan yang bentuknya seperti sebuah koperasi. Mereka setiap bulan melakukan iuran dan itu nanti yang akan mereka simpan pinjam untuk mereka sendiri untuk membeli peralatan untuk perikanan dan lain sebagainya begitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa perlu advokasi dari NGO, itu memang sudah ada advokasi terutama dari Puspita Bahari. Puspita Bahari itu kelompok nelayan lebih besar dan sudah resmi di daerah Demak. Itu sudah ada advokasi tetapi terhenti di tingkat kelurahan karena dari pihak kelurahannya sendiri itu yang tidak, mereka seperti yang sudah disampaikan Nisha tadi, tidak mengakui bahwa nelayan-nelayan perempuan itu adalah nelayan. Mereka tidak mengakui nelayan perempuan itu sebagai pekerjaan formal yang itu bisa dimasukkan dalam KTP, sehingga para nelayan perempuan di Timbul Soko itu tidak memiliki akses bantuan dan lain sebagainya. Bahkan berdasarkan cerita yang kami dapatkan, untuk membangun jalan saja pemerintah dari kelurahan itu hanya bisa membiayai sepanjang 50 meter. 50 meter saja, padahal ketika warga desa Timbul Soko itu berusaha sendiri menggunakan dana sumbangan dan sebagainya, mereka bisa membangun jalan hingga 150 meter lebih. Nah, ini adalah bentuk bagaimana bahkan pemerintah desa ini baru membangun jalan ketika sudah ada protes dari masyarakat desa, dan ketika diadakan protes itu dari pihak lurahnya, mereka hanya bilang bahwa disabari saja, istighfar saja. Nah, begitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketidakpedulian pemerintah desa yang itu menghambat sekali untuk advokasi-advokasi yang dilakukan oleh NGO-NGO di sekitar sana begitu. Tetapi pada dasarnya secara agensi pribadi para nelayan perempuan ini, mereka sangat kuat untuk bisa mewujudkan seperti melalui Timbul Soko Berkah dan pelatihan-pelatihan oleh NGO. Tetapi untuk dari pemerintah memang hal ini sangat sulit walaupun sudah didorong oleh berbagai advokasi. Mungkin dari kami itu kami kembalikan kepada Bu Eli. Masih ada yang mau memberikan satu pertanyaan lagi karena waktu sudah 11.14. Mungkin kita bisa nambah 5 menit atau 10. Apa masih ada yang mau ingin bertanya atau komentar? Yang Ya, tertulis Mas ini, Kak Eli. Oh ya, di Q&A. Oh ya, ini ada. Ada satu pertanyaan dari Mas Dedi Kristanto dari Stop Hong Kong. Sekali lagi untuk Vini, apa alasan pemerintah desa untuk menyamakan semua komunitas harus mengikuti peraturan dengan program Koperasi Merah Putih? Saat komunitas balai desa melakukan negosiasi dengan pemerintahan desa. Silakan Mbak Vini lagi menjawabnya. Terima kasih kepada Mbak Esther, Mbak Nur, dan Mas tadi ya yang menyampaikan pertanyaan. Mungkin sebelumnya saya jawab dulu dari Kak Nur ya. Bagaimana terkait
para penyintas ini di komunitas Balai Istri. Nah, sebenarnya komunitas Balai Istri ini di bawah naungan Yayasan Sapa sebagai pengada layanan. Jadi Yayasan Sapa adalah satu organisasi atau NGO perempuan gitu ya, yang fokus juga di isu-isu hak perempuan gitu. Nah, yang dilakukan di komunitas Balai Istri itu sudah banyak supaya para penyintas bisa mandiri begitu ya dan berdaya, seperti misalnya eh, edukasi gitu ya hak-hak perempuan, kemudian juga ada konseling grup gitu ya supaya apa? Supaya mereka bisa pulih secara apa ya? Secara bertahap begitu ya, secara bertahap. Pulihnya secara kolektif juga gitu dan mereka diberikan eh, ruang supaya ya ruang aman gitu ya supaya mereka bisa eh, kuat gitu, kuat tidak merasa sendirian gitu. Ketika misalnya eh, para penyintas kekerasan dalam rumah tangga ini memutuskan untuk bercerai atau berpisah dengan suaminya. Nah, komunitas Balai Istri ini hadir sebagai ruang 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 yang hadir gitu ya, ruang aman yang hadir menemani para perempuan yang akhirnya menjadi single parent begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Yayasan Sapa. Edukasinya sudah tentu saja banyak gitu ya yang berkaitan dengan eh, pemberdayaan dan membentuk kemandirian para perempuan. Nah, kemudian untuk kerjasamanya gitu ya, tadi kan apa kerjasamanya dengan siapa saja gitu ya yang dilakukan. Kami juga kerjasama gitu ya, Balai Istri ini ketika mereka sudah sadar bahwa mereka adalah kolektif, mereka yang justru melakukan kerjasama secara mandiri dengan pemerintah desa, misalnya untuk advokasi peraturan desa gitu ya, kemudian juga untuk advokasi mendapatkan pendanaan dari desa, eh, untuk sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas gitu ya terkait isu kesehatan ibu dan anak atau hak-hak perempuan gitu. Itu mereka lakukan gitu di tingkat desa. Bahkan beberapa di antaranya sudah berhasil bekerja sama dengan BP2MI gitu. Karena apa? Karena di Kabupaten Bandung ini banyak menjadi lumbung pekerja migran atau buruh migran gitu ya, yang akhirnya menjadi korban kekerasan gitu, menjadi korban trafficking dan lain sebagainya. Nah, Balai Istri ini juga hadir gitu untuk antisipasi dan pencegahan eh, lebih banyak korban dari buruh migran. Mereka bekerja sama dengan BP2MI. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Balai Istri eh, untuk perempuan gitu ya. Nah, selanjutnya eh tadi ada pertanyaan dari Kak Kak Diki ya. Kak siapa Mbak? Eh, apa alasan pemerintah desa begitu ya? Nah, sebenarnya yang kami lihat kenapa pemerintah desa melakukan hal tersebut gitu ya, ingin mengalih nama eh, koperasi Balai Istri karena eh, pemerintah desa pertama di sana belum tersedia koperasi begitu ya. Yang pertama belum belum tersedia koperasi, sedangkan pembentukan koperasi merah putih itu adalah satu kewajiban dari pemerintah pusat dan itu harus ada begitu ya di masing-masing desa, termasuk di Kabupaten Bandung itu di Desa Sukamaju. Nah, mungkin mau tidak mau supaya ya udahlah yang penting ada gitu ya. Pemerintah desa akhirnya menyambangi komunitas Balai Istri untuk eh, mengubah koperasi tersebut karena kan koperasi Balai Istri ini sudah terkenal ya di tingkat desa itu sudah terkenal sudah pokoknya dikenal bagus lah manajemen dan dampaknya gitu ya tadi sudah memberikan dampak bagi para perempuan korban kekerasan gitu. Nah, karena sudah dinilai bagus, akhirnya pemerintah desa mungkin ingin instan begitu ya, ingin instan biar tidak usah repot-repot lagi membentuk begitu. Nah, eh, yang kami lakukan tentu saja kami menolak gitu. Kami menolak karena apa? Karena ini urgensinya untuk perempuan korban kekerasan gitu. Khawatirnya ketika nama ini berubah, bahkan kepengurusan juga berubah, nilai-nilai dan ke eh, apa ya peruntukannya nanti jadi berubah gitu.
kami khawatir itu meskipun nanti mendapatkan pendanaan yang lebih banyak, eh ya intinya suntikan dananya mungkin bisa lebih banyak lah ya dari negara. Tapi yang kami khawatirkan justru kami takut nanti perempuan korban yang ingin mengakses pendanaan itu jadi nggak bisa lagi gitu. Karena dengan alasan administrasi lah, kemudian juga dengan alasan-alasan apa ya, ya pemerintah desa kan birokratif sekali gitu ya, harus ini, harus itu, bahkan kita tidak tahu nilai dan prinsip apa yang dipegang oleh Koperasi Merah Putih ini, bahkan ini sifatnya struktural ya, dan tersentralisir gitu di pusat gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kami memang menolak pada saat itu untuk dijadikan Koperasi Merah Putih gitu. Mungkin itu Kak, apakah cukup atau belum terjawab Kak? Gimana Mas Dedi? Eh, ada satu lanjutan pertanyaan atau sudah dari Mas Dedi. Perjuangan para nelayan adalah cerita yang selalu pilu dari peminggiran manusia Indonesia yang mencari kehidupan dari negeri yang mengaku nenek moyangnya adalah seorang pelaut. Apakah pernah ada didengar pemberontakan kaum nelayan karena kebanyakan yang datang dari petani? Eh, ini siapa yang mau memberi komentar? Apakah ada pemberontakan dari kaum nelayan? Mungkin Mbak Vini juga mau. Silakan Mbak Anggi, masih mute. Itu pertanyaan untuk kami ya, bisa diulang sedikit Ibu Eli? Iya, Ada sebentar. putus-putus. Untuk semua sih sebenarnya. Oh Perjuangan iya. para ya, sudah ya. Apakah pernah ada didengar pemberontakan kaum nelayan karena kebanyakan pemberontakan itu datang dari para petani? Apakah ada Ya, kalau cerita-cerita di dia? kalau di lokus penelitian yang kami lakukan di Timbul Sloko itu pemberontakannya sebenarnya masih belum seperti yang dilakukan oleh para kaum petani karena memang kondisi yang mereka alami itu kan tidak tidak pure karena hasil perbuatan manusia istilahnya, hasil industrialisasi atau lain sebagainya. Walaupun perubahan iklim itu dikatakan sebagai hasil dari antropogenik, perbuatan-perbuatan antropogenik dan sebagainya, tetapi bahwa ada apa yang mereka alami di daerah Timbul Sloko ini mereka menyadari bahwa hal ini juga didukung oleh salah satunya oleh perubahan alam, perubahan iklim, sehingga memang protes-protes yang mereka layangkan itu lebih kepada karena mereka tidak mendapatkan akses dan lain sebagainya oleh pemerintah, mereka tidak mendapatkan perlindungan dan sebagainya, itu saja dari pemerintah. Dan itu pun bukan bentuk protes yang terbuka begitu, hanya bentuknya seperti advokasi dan lain sebagainya. Baru seperti itu. Belum sampai ke protes yang besar, yang meluas dan seperti itu. Kalau dari lokus yang kami dapatkan seperti itu, Ibu Eli. Terima kasih. Ada teman-teman lain yang ingin melanjutkan? Mungkin tidak ada ya, atau yang memberi tanggapan sudah ya. Jadi waktu juga sudah jam 11.24, hampir 10 menit kita kelebihan waktu, tapi nggak apa-apa, kita banyak belajar dari bersama. Jadi mungkin saya ingin mengulang sedikit ya apa yang saya pelajari terutama di sini masalah banyak hal yang kita sama-sama sebagai pengingat bagi kita semua. Yang pertama saya ingin berkomentar masalah metodologi. Rata-rata kita teman-teman di sini menggunakan metodologi kualitatif di mana sangat menarik yang dua-dua menarik, salah satunya yang menggunakan storytelling. Kenapa tadi Mbak Vini menggunakan storytelling sudah dijelaskan. Salah satunya proses healing di situ. Ketika kita mendengar orang lain yang punya permasalahan bersama, jadi kita seperti melihat komunitas. Jadi kenapa mungkin salah satu juga saya juga pernah menginterview perempuan korban kekerasan seksual militerisme. Jadi ketika kita mendekati mereka, mereka nggak akan langsung bisa ngomong ke kita karena tidak ada kepercayaan di situ. Mereka tidak akan ngomong.
Jadi ketika kita balik beberapa kali, kita duduk tinggal sama mereka, mereka baru muncul kepercayaan dan mau bercerita. Mungkin ini juga salah satu kenapa teman-teman menggunakan metode storytelling. Dan ketika satu orang berani berbicara, teman-teman lain juga akan berani. Oh, kamu percaya dia akan membantu kita. Ayo, jadi akan rame-rame berani. Mungkin di situ nanti akan muncul FGD, bisa duduk bersama untuk ngobrol masalah kolektif. Jadi itu yang saya ini. Yang kedua juga kita peneliti ini, kita sendiri teman-teman ini saya lihat juga sebuah bentuk aktivisme karena mendokumentasikan pengalaman perempuan yang biasanya masalah perubahan iklim, masalah nelayan itu suara laki-laki. Tetapi dengan teman-teman mendokumentasikan ini dan akan diseminasi, akan menjadi sebuah informasi resmi dan bisa dibaca tidak hanya di komunitas kita sendiri, tetapi bisa juga diadopsi, dilihat bagaimana sumber inspirasi dari komunitas teman-teman. Dan yang ketiga juga saya melihat peran pendidikan di sini. Pendidikan yang seperti apakah? Seperti Mbak Nurbi tadi, apakah ada pendidikan-pendidikan kritis? Misalnya harus kita kawal terus ini, yang pemangku kebijakan di desa ini. Mereka mau merubah koperasi ini mau mengambil alih. Di situ nanti kita harus lihat aktor-aktor di situ. Jangan-jangan nanti uang ini siapa yang besar ambil siapa. Jangan-jangan nanti UMKM bisa jadi runtuh dengan ada kita juga pokoknya harus mengontrol sama-sama bahwa ini tetap harus berpihak ke perempuan miskin. Kemudian saya karena saya bekerja di sekolah, saya melihat ada potensi intergenerasi kemiskinan di lintas generasi, misalnya anak perempuan yang akan berdampak potensi korban karena melihat trauma kehidupan keluarga, orang tuanya berpisah dan nggak punya uang, dan iklim juga mendukung tidak mendapatkan ekonomi, itu saya juga sangat bagaimana kita sama-sama teman-teman juga ada yang bekerja di konteks masing-masing, ada yang di kampus, ada yang di sekolah, ada yang di komunitas, bagaimana kita memberikan sebuah harapan bahwa mereka bisa. Ini bukan takdir bagi mereka, tetapi sebuah hal yang harus sama-sama kita dobrak. Jadi mereka kita kawal terus, kita dampingi terus, kita harus meyakinkan bahwa mereka jangan ada pesimis. Mari kita instil positif ke mereka, optimis kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mendobrak sistem circle dari kemiskinan ini. Terima kasih banyak teman-teman atas presentasinya. Saya sangat senang bisa bergabung hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan segala macam. Saya serahkan kepada Mas Farid sebagai host. Silakan Mas. Oke, terima kasih Dr. Elizarni yang telah memprovokasi teman-teman untuk bicara tentang lingkaran kemiskinan sebagai atau wajah baru lingkaran kemiskinan yang dihadapi perempuan saat ini ya. Semakin kompleks, ada climate change, ada kebijakan-kebijakan negara yang justru tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah ya. Dengan segala akibatnya di tingkat lokal juga kita bisa melihat persoalan-persoalan yang semakin kompleks. Pendeta Esther tadi menyebut ada fenomena pinjaman online yang akibatnya juga sangat buruk, yang sebenarnya membuat kita tidak bisa lagi menerapkan analisis berdasarkan moralitas gitu ya. Karena analisa berdasarkan moralitas pasti akan gagal memahami kompleksitas ketidakadilan di belakang fenomena-fenomena seperti itu. Ini apa nih? Makasih ya. Oke, sebelum ditutup, seperti biasa, saya ingin mengundang teman-teman untuk mendokumentasikan sesi ini dengan foto bersama. Silakan yang berkenan membuka kameranya. Ada Teh Nina yang masih di mobil kayaknya. Silakan. Kayaknya tinggal satu layar ini. 1, 2, 3.
Satu kali lagi, 1, 2, 3. Saya juga seperti biasa mengundang teman-teman presenter untuk menuliskan kajiannya yang dipresentasikan hari ini, dan silakan jika berkenan mengirimkannya ke KCIF untuk kita seleksi dan kita review menjadi salah satu chapter di edited volume yang akan kita siapkan ini. Terima kasih. Kita punya waktu cukup untuk istirahat sebelum kita nanti bergabung di sesi selanjutnya jam 13.30. Jadi selamat istirahat, selamat makan siang. Jumatan kan. Oh, hari ini Jumat ya. Istirahat. Soalnya di sini malam jadi saya nggak Oh iya, ngeh. betul. Ya silakan. Bisa Jumatan. Ya ini udah masuk sholat Jumat buat teman-teman Ya, yang betul ya. ingin menjalankannya. Selamat sholat Jumat. Buat yang enggak kayak Mbak Sonya, silakan leyeh-leyeh dulu. Selamat beristirahat ya. Sekali lagi terima kasih. Jaga antusiasme. Kita masih punya sisa 3 hari lagi untuk melalui konferensi ini. Terima kasih. Thank you. Tadi Sama saya terlempar Terima masuk kasih. lagi malah Terima masuk ke kasih panel teman-teman, ini jadi mau keluar keren lagi. semua. Udah lanjutkan Nisha, aja. Vini, Andi, dan Mas Ya, siapa itu? makasih. Ya. Keren presentasinya. aku Makasih ya. Mbak Eli Sarmis, terima kasih. Farid Ya. tidur di Timbul Sloko loh, nginap di Timbul Sloko di atas Oh air. ya? Ya, ini Wah. liputannya. Oh pernah. Oke, sip deh. Mana liputannya? Ada nanti saya share ikut nangcap mencari ikan, Oke. jebak-jebak. Wah, Ikut menyenangkan. ikut menancapkan jebak berarti ya Ibu ya. Ya, aku ikut ke laut dengan